Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lee Dusang, analis Java Global Future. Nah, kali ini dalam video ini kita akan membahas mengenai analisa menggunakan indikator standar deviasi dan triple exponential average. Kedua indikator ini dapat dikombinasikan untuk mengetahui arah pergerakan pasar dan juga kapan masuk posisi yang paling tepat untuk buy atau sell. Mari kita simak bersama video ini. Ya, halo Sobat Traders. Nah, kita sudah masuk MetaTrader. Ini USD JPY time frame H4. Kita coba masukkan indikator osilator triple exponential average period 14. Ini membantu kita juga untuk membaca arah tren. Kemudian masuk lagi osilator triple exponential average periodnya 3, dan kita masukkan satu lagi indikator standar deviasi trend standar deviasi periodnya 20. Nah, Sobat Trader, kita bisa lihat di sini contohnya ya. Di 14 ini pada garis 0. Ya, kemudian dia mulai di titik ini, dia mulai di atas garis 0. Ya. Kalau di sini kita lihat, nah ini masih pada garis datar ya, berarti di sini sudah mulai di atas garis 0. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini sudah di atas garis 0 yang periode 3 ya, pada indikator triple eksponensial. Nah, lalu pada standar deviasi ini mulai naik ya, ada perubahan dari turun menjadi naik. Nah, kita lihat dari sininya aja berdasarkan ini, berarti kita bisa untuk ambil posisi buy ya, kita bisa ambil posisi buy ya. Standar deviasinya ini naik ya, berarti kita lihat di sini ya, ini sempat turun di sini. Nah, ketika standar deviasi naik ya, dia menguatkan apa yang terjadi di sini ya. Di sini menunjukkan bahwa kita bisa ambil posisi buy. Kita bisa ambil posisi buy ya. Arah targetnya kemana? Wah, ini nggak kelihatan nih arah targetnya ya. Berdasarkan tertinggi cuma di sini atau ini ya. Targetnya berarti dari posisi open 103.94, targetnya di sini 104.18 ya. Tapi pergerakan ini kuat nih, bisa lebih, tapi targetnya nggak ketahuan ini. Coba kita kecilin ini. Nah, setelah kita kecilin, ternyata ada posisi yang lebih tinggi lagi untuk jadi target. Nah,
Bagaimana kalau ini naik terus ya seperti ini ya? Akhirnya ya kita bisa pakai daily. Ya. Dilihat dari daily ternyata target tertinggi berikutnya ada di sini. Posisi grafiknya. Ya. Di 104.78. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ini masih menunjukkan kenaikan. Ya. Ini sebenarnya berarti targetnya masih kuat nggak untuk naik. Kalau berdasarkan daily, ini sudah mulai jadi datar. Ya, artinya apa? Kenaikannya bisa saja mulai akan terhenti di sini. Tapi kita lihat dulu di H4 ya. Nah, setelah kita lihat di H4, ini juga sudah kelihatan mulai mau jadi datar. Ini juga datar. Bisa jadi dia akan berbalik turun. Ya. Bisa saja akan berbalik turun. Nah, dari standar deviasi ini tadi menguatkan naik, terus dia ini udah mulai turun di sini. Ya. Makanya ini datar ya, kenaikannya mulai turun, sempat lanjut naik, tapi dengan turunnya ini dan menjadi datar, kemungkinan sih akan berbalik turun. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya mau ambil posisi ya, tadi dari H4, oh naiknya nih sudah mulai berhenti nih, kemungkinan akan berbalik turun. Kita bisa lihat berdasarkan time frame daily ya. Berdasarkan time frame daily, standar deviasinya ini datar. Berarti masih wait and see. Ya, lalu kita lihat ini setelah sempat break naik dan posisi ini di atas, berarti dia masih akan naik dulu, masih ya paling nggak sedikit ya. Tapi kalau dilihat ini yang mau terus turun ya, ada kemungkinan kalau ini juga berbalik turun dan menembus lagi, berarti bisa sell nantinya, bukannya buy. Jadi ini yang perlu kita tunggu, ini kejelasannya ya. Kalau berdasarkan H4 dan D1 ya, kenaikannya ini mulai berkurang, kekuatannya ini mulai mau jadi datar. Ini siap-siap mau tembus 0 ke bawah ya. Nah, bagaimana dengan mata uang yang lain? Kita coba lihat lagi. Berdasarkan daily, ini sudah tembus di bawah 0. Kuat nggak dia turun terus? Kalau dilihat dari ini yang sudutnya kelihatannya akan terus turun, bisa jadi dia memang akan meneruskan penurunannya. Nah, dilihat dari standar deviasi yang lurus ya, kita tinggal nunggu apakah dia akan naik. Kalau standar deviasi naik seperti ini, standar deviasi naik ya, kita coba kasih di saat standar deviasi naik ya, standar deviasinya naik. Kita coba pasang di sini. Nah, ini datar. Nah, ini sudah di atas. Nah, ketika ini sudah di atas, berarti menunjukkan akan naik ya. Nah,
ini standar deviasinya yang turun, pembalikan dari setelah naik akhirnya turun, kemudian ini jadi datar, bisa berbalik jadi balik naik lagi, ya. Nah, tapi karena ini juga di atas 0, ya, makanya menguatkan juga GBP USD untuk naik, ya. Standar deviasi yang mulai bergerak naik ini juga menguatkan tren naiknya. Ya. Jadi kalau bagian ini, ya, ini sebenarnya tinggal nunggu kuatkah untuk turun, ya. Kita lihat di H4. Nah, di H4 ini sudah di bawah 0. Nah, inilah yang ditunggu. H4 berikutnya akankah terjadi penembusan? Ini masih datar. Kalau ini tembus dan ini nanti naik, maka kita bisa kuat untuk ambil posisi sell. Jadi ini yang sedang ditunggu. Ini sudah di bawah. Kondisi grafik ini udah menuju ke bawah. Kita tinggal tunggu. Dilihat dari H1 bagaimana. Nah, H1 ini sudah di bawah 0. Ya, bisa dia bengkok lagi ke bawah. Kalau ini sudah tembus, berarti kekuatan sell ada di kedua ini. Ya, kalau ini bengkok lagi ke bawah. Nah, ini standar deviasi kita lihat. Di sini ketika naik, ini lagi kondisi sedang turun. Nah, kemudian ketika makin naik, ini masih posisi turun. Nah, ketika standar deviasi mulai di sini mulai bergerak melemah, ini mulai naik. Ya. Terus melemah. Nah, kalau ini masih melemah, berarti masih menahan penurunan ini. Bisa aja nanti masih berbalik naik. Ya, tapi kalau nanti akhirnya bengkok ke atas, standar deviasinya kita akan lihat, dan ini memang tembus bawah, ini bengkok lagi ke bawah, ya, maka ya GBP USD siap untuk turun seperti itu. Jadi bisa kita lihat aja contohnya di H1, ya, ini ketika naik, ini ada di grafik ini, ya, ketika mulai naik pada titik 0, ya, ini datar tapi tetap di atas 0. Nah, standar deviasinya sih datar, ya. Kalau standar deviasinya datar, ya kita tinggal ngandalin dua ini aja. Nah, ini sudah naik pas sampai 0, ini masih di atas 0, kita bisa ambil posisi buy, ya. Arah targetnya kemana? Ke sini, seperti ini, ya, pas sampai sini sebelum berbalik lagi turun. Demikian Sobat Traders, video mengenai kombinasi antara indikator standar deviasi dan triple exponential average. Sobat Trader, jika Sobat Trader merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman Sobat Trader sekalian. Nah, Sobat Trader, jika masih memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk tulis pertanyaan Sobat Trader sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya Sobat Trader sekalian terus mendapatkan update-update dari video kami. Nah, Sobat Trader, saya juga menginfokan untuk bergabung bersama kami di komunitas
Telegram Forex Simpro Community. Di sana kita akan bersama-sama saling diskusi satu dengan yang lain, dan juga sobat trader sekalian bisa mendapatkan update-update berita, bahkan update-update pergerakan harga. Sobat trader juga bisa berdiskusi dengan para analis di sana. Nah, sobat traders, mari bergabung dalam komunitas kami. Trade by yourself and safe trading.